Pemilihan umum 2024 telah menghadirkan sejumlah wajah baru dari kalangan anak muda sebagai calon legislatif. Berbagai strategi pun dilakukan untuk menggait suara, baik dari Gen Z sebagai pemilih pemula hingga generasi baby boomer. Lantas, bagaimana sepak terjang mereka? Dilansir dari laman resmi KPU, hasil sementara penghitungan real count pemilihan umum 2024 pada Senin 19 Februari pukul 19 waktu Indonesia Barat menunjukkan beberapa caleg dari kalangan anak muda berhasil memperoleh suara signifikan dan berpotensi lolos menjadi anggota legislatif 2024-2029. Kondang Kusumaning Ayu, calon anggota DPD dari Provinsi Jawa Timur ini mendapat perolehan suara terbanyak kedua sebesar 12,84% di bawah petahana Lanyala Mataliti dengan perolehan suara 14%. Ia mengaku terdorong untuk terjun ke dunia politik sebagai perwakilan aspirasi anak muda. Sebenarnya sih motivasi saya mendaftarkan diri atau terjun ke dunia politik itu saya ingin menjadi salah satu bagian generasi muda juga yang ikut berperan aktif dalam pembangunan gitu. Ada juga Fuad Benardi, calon legislatif DPRD Provinsi Jawa Timur Dapil 1 ini memperoleh hasil yang cukup mengembirakan. Ia pun berpotensi lolos menjadi anggota dewan untuk 5 tahun ke depan. Pemilu kali ini adalah partisipasi perdana Fuad sebagai calon legislatif. Sebagai anak muda, ia cukup intens memanfaatkan media sosial untuk menggait suara dari kalangan pemilih muda. Namun ia tak melupakan cara konvensional seperti tatap muka yang menyasar pemilih dari kalangan generasi baby boomer. Ya, kalau strategi saya sih ya pasti kalau yang untuk baby boomer maupun yang senior-senior yang lain ya kita memang harus tatap muka karena memang masyarakat kota Surabaya itu seringkalinya mereka itu ingin melihat siapa sih mantennya atau calegnya yang mau akan dipilih. Keberhasilan anak muda dalam kontestasi legislatif ini tak lepas dari strategi yang tepat untuk menggait suara secara maksimal. Pengajar Ilmu Komunikasi Politik Universitas Negeri Yogyakarta, Fikri Disyacipta mengatakan, fenomena ini tak luput dari peran media sosial yang sangat efektif untuk menggait suara, terutama dari kalangan Gen Z. Melihat kecenderungan penggunaan media sosial anak muda dan tingkat partisipasi pemilih di kalangan Gen Z pada pemilu 2024 ini, memang ada korelasi bahwa media sosial itu efektif sebagai sarana untuk berkampanye, terutama kalau kita bicara TikTok dan kemudian Instagram, karena dia menghadirkan sensasi visual, apalagi kalau ditambah dengan kolom komentar yang interaktif. Setiap pertanyaan dari netizen dijawab, itu tentu akan menghasilkan impresi atau kesan, oh caleg ini dekat dengan saya. Namun begitu, Fikri menyoroti strategi caleg muda yang gagal mendapatkan suara sesuai target lantaran terlalu fokus pada media sosial. Mereka kerap melupakan cara konvensional untuk menggait suara dari segmen pemilih yang lebih senior seperti generasi baby boomer. Menurutnya, pendekatan media sosial dan tatap muka harus dijalankan secara seimbang untuk mendapatkan perolehan suara dengan maksimal. Aga Dipa, Surabaya, Jawa Timur. Terima kasih, Happy Valentine.